ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang tentunya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini setelah kita memenuhi kewajiban kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, mari sama-sama kita lanjutkan dengan menuntut ilmu dalam kajian kitab, membahas kitab Hadis Arba'in karya Imam besar Imam Nawawi, yang pembahasannya insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Subhanallah. Alhamdulillah beliau telah ada di tengah kita. Terima kasih Ustaz sekaliannya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari ilmu nanti yang disampaikan oleh beliau. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka kajian malam hari ini dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu kepada Pak Ustaz dan bersama Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, Begini dulu. tidak ada kata yang layak kita ucapkan pada petang hari ini kecuali puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang dua kasih Kita satu. senantiasa berdoa, kita senantiasa berusaha, kita senantiasa Kelasnya mana berharap kelasnya? Bukan dong. dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah senantiasa mengisi hati kita, dada kita dengan perasaan bersyukur, sehingga kita merasakan nikmat hidup ini sebagai sebuah kenikmatan. Ini pakai yang sini dulu. Dan semua sajian Ini dulu nih, Allah isi yang berikan ini dulu kepada nih. kita. Walaupun setiap Bisa enggak? kali diingatkan, Ustaz gilirannya nih Di sini, Dek. sebelah kanan. Sini dulu. Karena buat saya rasa lumayan berat gitu. Apalagi siaran langsung lagi. Takut salah, ya kan? Kemarin ada yang drama salah, Nih, gelas ya kan? ini. Akhirnya viral se-Indonesia. Ngeri banget kita, kan? Jangan-jangan itu cuma bercanda gitu ya. Tapi gara-gara viral se-Indonesia, sampai tadi siang mengundurkan diri gitu kan. Bagiannya segini. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah lazimkan lisan kita Ini gelas-gelasnya untuk selalu bersalawat kepada manusia terbaik, manusia terbaik dalam segala hal. Nih. Postur tubuhnya terbaik, Astagfirullahaladzim. karakternya terbaik, pendidikannya mendidik anak-anaknya dia menjadi ayah terbaik, mendidik cucu-cucunya dia menjadi kakek terbaik, menjadi pemimpin dia pemimpin terbaik, menjadi panglima perang dia panglima perang terbaik, yang digambarkan oleh para sahabatnya, bahkan digambarkan oleh musuh-musuhnya. Kita nggak bakalan bisa katanya mengalahkan pasukan, mengalahkan seseorang yang dipimpin oleh orang-orang yang mencintainya dengan kecintaan seperti ini. Kecintaan yang luar biasa. Ada sahabat yang diminta oleh Rasulullah membuang darah bekas bekamnya. Darah bekas bekamnya disuruh buang. Ini yang kecil-kecil dulu. Lama dia balik, Rasul curiga nih. Apa ini? Tadi samain. Kamu buang kemana darah itu? Saya buang di tempat yang tidak seorang pun akan bisa menemukannya. Rasul curiga. Ditelannya. Ditelan. Di bawah sini jangan diangkat-angkat. Itu darah kata Rasulullah. Itu darah. Nggak boleh ditelan. Kenapa kamu telan?
Aku tidak menginginkan ada makhluk apapun yang menyentuh darah ini kecuali dia hanya untukku. Dan luar biasanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya udah sok nih. Bisa gimana nih? Ternyata ini sebagai sebuah dalil fikih ya. Kemudian Rasul mengatakan tidak akan disentuh neraka orang yang di dalam tubuhnya mengalir darah. Udah nggak apa-apa. Ternyata apa? Hukum fikih ya gitu. Darah itu haram ya. Tetapi keharamannya hilang kenapa? Karena diminum atas dasar kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasul nggak bilang, Rasul nggak menyatakan bahwa darah saya halal, darah bekam saya halal diminum, nggak ada. Tapi dia inisiatif, dia minum darahnya, dan Rasul mengatakan, jawaban Rasul adalah tidak akan disentuh api neraka orang yang mengalir di tubuhnya bagian dari tubuh darah. Itu kurangin lagi, kurang masih apa? Kalau minum darah Rasulullah yang katanya yang jelas hukumnya darah itu haram, itu ternyata bisa jadi halal, yang nggak usahlah dibesar-besarkan dengan sholawat pakai sayyidina atau tidak pakai sayyidina. Ya udah, itu kan yang pakai sayyidina karena cinta juga kepada Rasulullah. Apalagi kalau dibesar-besarkan, diribut-ributkan, yang mencintai Rasul tapi merayakan maulid, dan yang mencintai Rasul tapi tidak merayakan maulid, gitu kan? Yang merayakan maulid mengatakan yang tidak merayakan maulid tidak mencintai Rasul, yang tidak merayakan maulid mengatakan yang merayakan maulid itu sesat, bid'ah. Salah dua-duanya, ya, salah dua-duanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmati kita, memenuhi hati kita dengan kecintaan kepada Rasul kita, bahkan kerinduan benar-benar, betul-betul ingin, ya Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita bertemu dengan Rasulullah, walaupun sekedar hanya dalam mimpi, walaupun sekedar hanya dalam mimpi. Masya Allah, itu pasti mimpi terbaik ketika mimpi bertemu dengan Rasulullah. Ada saudagar kaya, ya, tapi punya hutang banyak, nyaris bangkrut, ya. Tiba-tiba dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan diminta meminta hajatnya kepada Sultan Abdul Hamid II, ya, Sultan di akhir-akhir era Turki Utsmani. Maka dia menghadap, kemudian ketika ditanya, ada perlu apa? Ya Sultan, hutang saya banyak sekali, saya tidak sanggup membayarnya. Perdana Menteri ada kesel, kamu ditanya ada apa? Malah jadi curhat, hutangnya banyak. Kamu mau ketemu ada apa? Tapi semalam saya bermimpi. Ya, apa hubungannya hutangmu banyak dengan semalam kamu bermimpi dan sekarang kamu menghadap presiden gitu, menghadap khalifah? Apa hubungannya? Perdana Menterinya udah kesel benar gitu. Ya, tapi khalifah Sultan Abdul Hamid II tanya, apa mimpimu? Aku bertemu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sultan Abdul Hamid memegang dadanya dan bersalawat, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perdana Menteri mengisar, apa hubungannya kamu bermimpi ketemu Rasulullah, punya hutang banyak, dan sekarang datang menemui khalifah? Dalam mimpiku Rasulullah mengatakan, datanglah kepada Sultan dan sampaikan pesanku. Datanglah kepada Hamidku, ya. Datanglah kepada Hamidku. Kata budak tadi. Datanglah kepada Hamidku. Sesungguhnya semalam dia berhutang padaku. Semalam dia berhutang padaku. Maka Sultan Abdul Hamid mengatakan, ulangi. Datanglah kepada Hamidku, kasih segepokmu, ya, uang dinar ya, itu mungkin satu keping itu kalau uang dinar 4,25 gram, 1 gramnya sekarang 1,5 juta. 4,25 gram kurang lebih 6,5 juta lah gitu ya, 6,5 juta.
Kalau segepok, apa ya, segenggaman itu mungkin ada berapa? Ada 10, ada 15, ada 20 dinar. Satu dinarnya 6,5 juta. Silakan itu. Ulangi setelah dikasih. Datanglah kepada Hamidku, kasih lagi. Datanglah kepada Hamidku, kasih lagi. Setelah beberapa kali, sudah cukup. Sultan, habis nanti kita. Gaji saya dari mana? Kata Perdana Menteri. Sudah cukup, kembalikan. Ternyata bagaimana kelanjutan mimpinya? Ternyata Rasul mengatakan Sultan Abdul Hamid punya hutang kepada Rasulullah SAW. Maka orang ini kemudian pergi. Perdana Menteri bertanya, apa hutangmu? Bagaimana Rasulullah bisa menyatakan kamu punya hutang pada Rasulullah? Ya, semalam aku tertidur karena sibuknya aku bekerja. Aku tertidur dan aku lupa. Tiap malam aku selalu bersalawat sebelum tidurku. Tapi semalam aku terlalu sibuk bekerja sehingga aku tertidur dan lupa untuk bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sultan Abdul Hamid menghabiskan hartanya itu bukan dengan perasaan rugi, namun perasaan penuh kebahagiaan. Kok bisa? Iya, karena ternyata solawatnya didengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Solawatnya diperhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ia lupa bersalawat sebelum tidurnya, Rasulullah datang kepada orang yang membutuhkan. Saudagar ini yang mungkin juga ini saudagar yang salih, datang dan kemudian menitipkan pesan cintanya pada saudagar ini. Maka Sultan Abdul berbahagia sekali. Ternyata salawatnya didengar, disimak, diperhatikan. Dan ketika ia tidak bersalawat, Sultan rindu. Rasulullah SAW rindu kepada Sultan Abdul Hamid dan menitipkan pesannya, menitipkan keadilannya kepada saudagar yang sedang dililit hutang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan juga setiap kali kita bersalawat, Rasul pun menatap wajah kita semua. Tapi yang bersalawat banyak, Pak. Teknologinya canggih di sisi Allah. Ya, saya saja di ruang kerja saya ada 92 CCTV. Kemanapun saya mau melihat sekujur sekolah kelihatan. Apalagi CCTV-nya Rasulullah melintas langsung. Setiap yang bersalawat ada wajahnya. Dan walaupun sekilas Rasulullah bisa mengingatnya. Masya Allah. Tabarakallah. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita memasuki hadis yang ke-10. Hadis yang termasuk hadis yang luar biasa. Dan memang 40 hadis yang dipilih oleh orang salih ini, Imam Nawawi, adalah hadis-hadis yang sangat penting. Dan ini saya pernah salah ya. Ini bukan Imam Nawawi Al-Bantani, tapi ini Imam Nawawi Ad-Dimsyaqi. Beliau adalah Imam Nawawi dari Damaskus, dari Sam. Hadis yang ke-10 berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu taala qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala yang Allah taala ridho kepadanya telah berkata, qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin ayah bunda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan lupa ketika mendengar Rasulullah dipanggil, disebut, ya kita bersolawat. Apa sabda Rasulullah? Innallaha ta'ala tayyibun. Sesungguhnya Allah yang maha tinggi itu adalah zat yang sangat tayyib, sangat baik. Tayyib ini bukan cuma baik, tapi kebaikan yang terbaik. Jadi kalau ada nasi itu tayyib, nasi itu bagus, ya hasanan. Tapi nasi terbaik itulah tayyib. Ya. Kalau kita punya baju kita semua bagus, maka baju itu namanya hasanan. Tapi baju yang terbaik itulah tayyib. Ya. La yaqbalu illa tayyibah. Juga tidak menerima kecuali juga yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman bima amara bihil mursalin,
dengan apa yang diperintahkan, yang Allah perintahkan kepada para mursalin, para utusan, para rasul. Faqala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai sekalian para rasul, kulu, makanlah, minat thayyibat, dari yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan beramallah dengan amal yang baik. Nah, ini kadang-kadang bingung bahasa Indonesia nih. Thayyib dibilang baik, sholihah juga dibilang baik. Ya, tapi sholihah khusus buat amal perbuatan. Kalau thayyib buat benda, ya, buat barang. Surat Al-Mu'minun ayat 51. Jadi Rasulullah mengutip surat dalam hadis ini, mengutip Al-Quran. Wa qala, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah yang terbaik, yang baik dari apa yang Allah rizkikan kepadamu. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang digunakan adalah kata-kata thayyiban, bukan kata-kata khairan, bukan kata-kata hasanan. Maksudnya apa? Ini boleh kita makan kalau ada daging kambing yang terbaik, itu yang kita makan daging kambing terbaik. Ya. Kalau ada daging ayam, bagian yang terbaik. Karena kadang-kadang ada waktu saya kecil gitu ya, itu ada orang yang doyan banget ceker ayam sama kepala ayam. Doyan banget ceker ayam sama kepala ayam. Begitu ditanya, kenapa kamu doyan banget ini? Wah, ini enak banget. Mana enak ini? Bukannya lebih enak dagingnya daripada ceker sama kepala? Oh, enakan ini. Kenapa? Karena dagingnya nggak kebeli. Ceker sama kepala murah. Dagingnya nggak kebeli, jadi mahal. Yang thayyib itu yang kita miliki yang terbaik, gitu kan? Ya emang yang terbaik ceker yang ada, gitu kan? Ya ceker jadi thayyib, gitu kan? Tapi kalau ada dada ya dada, gitu kan? Kalau ada paha ya paha, gitu kan? Jadi yang terbaik, nggak cuma yang halal, gitu kan? Halalan tapi juga thayyiban. Yang juga terbaik, yang gizinya terbaik, rasanya terenak, boleh. Makan pakai baju yang paling bagus boleh, yang nggak boleh bajunya kebanyakan. Ibu-ibu nih biasanya, ya. Lemari ada 2 tuh, nggak kebagian bapak-bapak, ya. Baju dia semua, ya. Yang ngerasain juga pak, maksudnya itu perasaan tas masih bagus gitu kan. Apalagi bapak-bapak kalau punya duit pasti beliin bininya gitu, bisa ngebeliin pasangan kita tuh rasanya baik. Tapi dipikir-pikir, ya Allah itu tas banyak ya. Nah itu nggak boleh, maksudnya apa? Jama'a malahu wa addadah, mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Akhirnya malah ribet kan? Mau pergi kalau tasnya cuma 1, sebentar aja milihnya, ya kan? Tasnya 2 ya 2 bentar, tasnya 10 bentar. Udah diambil taruh lagi, diambil taruh lagi gitu kan? Akhirnya apa? Udah kayak apa namanya? Ultraman apa sih itu? Yang berubah Power Rangers, ya kan? Baju merah gitu kan, iya nggak? Jilbab merah, ibu-ibu lagi nih. Atasan merah, bawahan merah. Bapak-bapak ngebayangin, jangan-jangan dalamnya merah juga. Merah kabeh gitu kan, kenapa? Ini merah kan, ganti lagi biru, gantinya semua kan? Atas ganti, bawah ganti, tengah ganti, wah luar ganti, dalam ganti, biru semua. Ya, yang nggak boleh itu jama'a malau wa adada, tapi memakai yang terbaik, memakan yang terbaik itu diperintahkan, thayyiban. Tapi di sini adalah la yaqbalu illa thayyib. La yaqbalu illa thayyiban. Maka dan ini menarik sebenarnya buat kita, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dompetnya cuman ada 50.000, ya kan? Sama 20.000, ya. Hati-hati kalau ke masjid, ya. Karena Allah minta yang terbaik. Yang 50.000 kalau emang belum kira-kira nggak bisa dipakai, diomelin bini, jangan dibawa ke masjid.
Ada 50 ribuan, ada 20 ribuan, ada 10 ribuan gitu kan. Ada 5 ribuan, ada 2 ribuan, ada 1000-an, ada gopean, ya kan? Ya, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, gitu kan. Kalau emang nggak mau, jangan dibawa tuh 50 ribuan, ya kan? Karena ntar ya yang terbaik gitu kan, yang terbaik gitu kan. Begitu udah dipisahin gitu kan. Yang sebelah kiri 50 ribuan, sebelah kanan 2 ribuan gitu. Lupa. Yang ditaruh yang 50 ribuan. Habis ya gue di rumah diomelin nih. Habis dari rumah diomelin. Kenapa yang ditaruh 50 ribuan? Allah menginginkan yang kita persembahkan adalah yang terbaik. Kalau imannya cukup, insya Allah Allah ganti. Insya Allah Allah ganti. Banyak cerita-cerita orang beriman seperti ini. Bunda Aisyah ya pernah punya makanan, ya saya lupa detailnya tuh makanannya apa gitu kan, apa beberapa butir kurma. Tiba-tiba datang orang yang bertanya, apakah Bunda Aisyah punya makanan saya dan anak saya, keluarga saya lapar sekali. Akhirnya beberapa butir kurma itu dikasih. Tinggallah hadimahnya Bunda Aisyah, ya Ummul Mukminin, terus kita makan apa? Terus kita makan apa? Nggak usah khawatir, percaya saja dengan Allah, pasti ada rezekinya. Ya, nggak lama ada yang ngantar makanan jauh lebih baik dari yang diberikan. Iya, ada yang mau meraktekin gitu ya. Ada yang mau meraktekin, padahal imannya belum cukup gitu kan. Imannya belum cukup, dia praktekin. Punya duit tinggal 50 ribunya, sedekahin. Tungguin sampai sore, sampai pagi, sampai siang. Orang ada juga yang bagi. Akhirnya, Ustaz ngomong doang. Ya Allah ya Rahman. Ya, kalau ada banyak kasus ketika imannya cukup, ya akan datang waktunya, akan ada ceritanya, akan ada masanya, dan akan ada pertolongannya. Percayalah. Ya. Tapi ya jangan memaksakan diri. Kalau memang iman belum sampai segitu, ya kan, duit cuma ada 150 ribunya, memang kebutuhan nggak cukup, ya cuma strateginya sebaiknya jangan dibawa ke masjid ya. Yang nggak mau disumbangin taruh di rumah, khawatirnya salah ambil gitu. Itu marahin buat sini buat mana. Itu ada merah-merah buat nih yang ini aja. Taunya siapa dari ente kan? Taunya siapa nih merah-merah dari ente kan? Ya udah istighfar aja, udah begitu lah, udah memang dipaksa buat tawakal, dipaksa buat beriman. Ya. Ini thayyiban, apalagi kalau ada koruptor gitu ya. Korupsi apa namanya 1 miliar, kemudian dia sodakoh 100 juta. Ya kenapa? Dia punya ilmu. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Perumpamaan orang berinfak di jalan Allah seperti menanam sebutir gandum, kemudian muncul dari satu butir itu 7 tangkai, dari satu tangkainya ada 100 butir, maka jadi 700 kali lipat. Dia kan dosanya 1 miliar, ya kan? Dosanya 1 miliar, ya kan? Korupsi, dia sumbangin di masjid 2 juta, ya kan? Kali 700 pahalanya 1,4 miliar, udah saldo 400 juta, ya kan? Apa namanya? Dosanya kehapus, ada saldo 400 juta, ya kan? Ya, ini matematika 2 huruf, P dan A. Kalau saya gabungin ntar kena lagi pirah, ya kan? Kalau saya gabungin hati-hati kalau mah, ya kan? Matematika 2 huruf, P dan A. Yang gabungin itu tuh yang tanggung jawab, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Jadi nggak diterima yang 2 jutanya. Kenapa? Boleh korupsi, boro-boro ngarep 1,4 miliar pahala. Ya Allah, saya kan korupsi, setiap kali saya korupsi 1 miliar gitu kan, saya sedekahin 2 juta gitu kan. Enak banget, sisanya 998. Pret gitu kan. Minta saldo 400 juta, enggak bisa. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Bandel. Ini lagi nunjukin aja apa saya bagus. Canda Bu, jangan serius.
Yang penting nggak ngegoblok-goblokin orang kan. Tsumma dzakara rajula yutilu safar. Kemudian Rasulullah menyebut seorang laki-laki yutilu safar, memanjangkan perjalanan. Tolak yutilu, panjang perjalanannya. Rasul menyebut seorang laki-laki yang sudah panjang perjalanannya. Ash'atha aghbaro. Apa? Badannya kucel, rambutnya kucel, mukanya kucel. Udah menyedihkan sekali nih. Ya, yamuddu yadaihi ila sama, menengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Sedangkan minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Sedangkan pakaiannya haram. Wa huduwi bil haram. Dan dia kenyang dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Dia doa sampai nangis-nangis dalam keadaan baju sudah kucel segala macam. Orang yang dalam perjalanan itu doanya makbul. Ada hadis lain. Orang yang dalam perjalanan doanya makbul. Orang yang sedang kesusahan doanya makbul. Dan dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Dia angkat tangannya tinggi. Dan dia berdoa. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa guduwi bil haram. Dan dia kenyang dengan apa yang haram. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ini buat kita introspeksi. Kenapa? Kalau doa kita belum dikabulkan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang Allah lagi uji kita. Doanya lagi didepositokan. Nanti akan diberikan bersama dengan riba-ribanya, bersama dengan bagi hasilnya. Doanya lagi dimusyarakahkan, lagi dimudarobahkan. Doanya sedang dikumpulkan Allah. Bisa jadi begitu. Tapi buat kita yang punya keinginan, punya hajat, udah doa sungguh-sungguh, tapi belum juga dikabulkan, coba introspeksi. Jangan-jangan mat'amana haram, makanan kita haram. Jangan-jangan masyrabana haram, minuman kita jangan-jangan haram. Jangan-jangan malbasana haram, pakaian kita jangan-jangan haram. Jangan-jangan wahuduwina bil haram, dan kita kenyang dari segala yang haram. Maka bagaimana doa kita bisa dikabulkan? Istighfar, introspeksi. Coba cari, ada nggak yang haram-haram yang masuk ke dalam tubuh kita, yang menutupi aurat kita, yang membuat kita kenyang dan itu haram. Kalau nggak ada yang haram, yang ada nih, biasanya orang-orang soleh itu kalau dia berdoa sungguh-sungguh kabul. Kalau dia berdoa sungguh-sungguh nggak ada yang kabul. Maka kita banyak istighfar. Semoga Allah kasih ingat kita apa yang haram yang masuk. Karena doa-doa kita akan terhijab dengan yang ada dalam hati kita, yang ada dalam jantung kita, memasuki jantung kita, dalam darah kita, yang kita makan apa yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kalau saya punya sekolah, saya motivasi guru-guru. Kalau gajinya 3 juta, kalau gajinya 4 juta, jangan sampai kualitas kerjanya kurang dari gajinya. Hati-hati ya, yang pekerja. Banyak para pekerja nih, hati-hati. Kalau gajinya 10 juta dan kualitas kerjanya 5 juta, hati-hati.
Ya, jangan-jangan kelebihan gajinya itu haram. Karena ada kisah di zaman, kalau saya tidak salah tabiin, kalau salah tolong dikoreksi. Kalau nggak salah Imam Hasan Al Basri. Seseorang datang minta, kalau enggak, saya lupa ingat ya. Ada yang bilang juga ini Syekh apa? Yang kitab tafsirnya itu terkenal sekali, Jalalain. Siapa namanya? Kitab tafsir Jalalain itu Abdul Qadir Jailani. Ada yang bilang ini kisahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada orang minta pendapat, ya Syekh, ya Imam, kenapa ya keluarga saya kok, istri saya tuh selalu saja menyulitkan perasaan saya. Anak-anak saya dibilanginnya juga susah, dinasehati nggak bisa. Terus hidup saya kok selalu kekurangan. Padahal gaji saya besar. Gajinya besar. Saya lupa bilangan persisnya. Anggaplah 10 dinar atau 10 dirham. Besar gitu. Cukup harusnya. Tapi kenapa nggak cukup? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir Jailani? Minta turunin gaji. Wah, kalau jadi ketua yayasan, jadi direktur ceramah begini langsung gitu. Langsung kenapa? Ini mah modus gitu kan. Tapi ini kisah nyata. Minta turunin gaji. Turun gajinya jadi 8 dirham. Kemudian datang lagi sebulan kemudian, ya Imam, alhamdulillah enakan dikit. Bini gitu kan, rada enakan gitu kan. Anak rada enakan. Dan lucunya lagi nih, utang saya kok nggak nambah. Nggak nambah, biasa tiap bulan utang nambah padahal gajinya 10 dirham. Sekarang utang gajinya cuma 8 dirham. Apa kata Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Minta turun gaji lagi. Ya elah, minta turun gaji bagaimana ceritanya? Udah gaji minta turun lagi, gaji jadi 6 dirham. Sebulan kemudian datang lagi. Ya Allah, luar biasa gitu kan. Luar biasa. Dengan gaji 6 dirham tapi hidup saya enak dan utang gak nambah. Bisa dicicil dikit-dikit gitu kan. Istri sudah menyenangkan. Anak sudah menyenangkan. Tapi masih rasanya hidup saya itu masih gak enak. Apa sarannya lagi? Minta turun lagi gaji. Turun jadi 4 dirham. Dari 10, 8, 6, 4 dirham. Begitu gajinya 4 dirham, ya Allah besok, ya Allah Syekh, bagaimana ini orang pada ikhlasin utangnya. Bini saya menyenangkan, anak saya menyenangkan, nggak pakai disuruh sholatnya. Jangan-jangan yang anaknya disuruh sholat pada berlebih-lebih ini gajinya kelebihan. Atau kurang sedekah. Jangan minta turun gaji sama bos, keenakan, ya kan? Mendingan sedekahin aja, betul gak? Jangan minta turun gaji sama bos, kecuali bosnya kiai, ya. Bosnya kiai boleh minta turun gaji, ya. Tapi kalau bos orang biasa jangan. Mendingan banyakin sedekah. Apa yang terjadi ketika gajinya dari 10 dirham jadi 4 dirham? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Bahkan ada sisanya 1 dirham. Ya udah, jalani dah kehidupan dengan bahagia. Ternyata gajinya emang pasnya 4 dirham. Kemarin gajinya kelebihan, lu kerja onen-onen lah gitu kan. Ada kan yang gitu ya. Datang absen, habis absen keluar ke kantin ngopi. Ya, balik ngopi, naik lagi ke kantor ke atas main soliter. Habis main soliter keliling dikit dan nih ngomelin bawahan. Gitu. Balik lagi. Main lagi yang lain. Udah jalan, pergi ke mall, ada yang begitu. Ya kan? Yang begitu biasanya punya nick yang begitu. Alhamdulillah saya mantan ASN. Mohon maaf ya kalau ada ASN di sini, ya. Tapi sekali lagi, Allah itu thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Lebih baik banyak tapi berkah, betul gak? Daripada sedikit kagak berkah. Benar gak? Hati-hati kalau doa, ya kan? Ya Allah kasih saya rezeki yang banyak dan berkah. Ya Allah, jangan biarkan saya hidup dengan rezeki yang sedikit dan kagak berkah. Doa tuh jangan belagu. Ya Allah biarin sedikit atau asal berkah. Lu mau dikasih sedikit, ya jangan. Dan para sahabat juga doanya lucu-lucu.
Ada orang Baduy zaman Rasulullah berdoa. Doanya lucu tapi bener ya. Tapi lucu juga gitu. Ya Rabb, duhai Tuhanku, alhamdulillah segala puji bagimu ya Allah yang mentakdirkan aku, kau berikan iman dan Islam, padahal aku kagak minta. Saya tanya, Bapak Ibu ada yang nggak pernah minta lahir dalam keadaan Islam? Nggak ada kan? Makanya orang Baduy juga, dia juga nggak minta, cuma dia dapat hidayah akhirnya masuk Islam. Dia nggak pernah minta, ya Allah saya pengen masuk Islam, nggak ada. Bahkan ada teman saya mualaf masuk Islam karena dengar azan, tertarik dan akhirnya belajar Islam, masuk Islam. Tapi dia nggak pernah doa minta, ya Allah saya minta iman dan Islam, nggak ada. Emang nggak pernah doa minta. Maka dia bilang, ya Allah segala puji buatmu yang memberikan untukku iman, keimanan dan keislaman, padahal aku nggak minta ya Allah. Maka ya Allah berikanlah aku surga dan jauhkanlah aku dari neraka. Kenapa ya Allah? Karena aku minta ya Allah. Yang aku nggak minta aja kau kasih ya Allah. Ini aku minta ya Allah, masa sih kau nggak kasih? Ini doa lucu ya, tapi bener kan? Bener, dan ini apa? Bercanda sama Allah. Dan ya kenapa? Ya kalau kita udah akrab kan bercanda, betul gak? Bahkan kalau orang Betawi nih bercanda nggak viral, kenapa? Udah akrab, ya, udah akrab. Nah, mate jengkol, tapi nggak marah dia. Emang udah akrab. Itu kodok nempel di hidung lu. Maksudnya hidungnya gede pesek gitu kan. Hidung salah mancung, salah arah. Bercanda dengan ya Allah. Segala puji buatmu ya Allah yang telah memberikan aku keimanan dan keislaman, padahal aku nggak minta ya Allah. Maka engkau harus berikan aku surga dan jauhkan aku dari neraka ya Allah. Karena aku kan minta itu ya Allah. Aku nggak minta aja kau kasih. Kenapa aku minta nggak kau kasih? Mudah-mudahan Allah berikan kita kabar gembira. Pada saat kita hidup ini, biarkanlah kita berada pada dua sisi mata uang, khauf dan raja. Takut tapi juga berharap. Tetapi semoga di akhir hayat kita nanti, di hembusan napas terakhir kita nanti, di detak jantung kita terakhir nanti, Allah hapuskan khaufnya. Allah penuhi kita dengan raja, bahkan dengan ketamakan, dengan rahmat Allah. Boleh nggak tamak? Serakah boleh nggak? Boleh. Serakah dengan rahmat Allah. Minta masuk surga, nggak mau pakai mizan. Minta masuk surga tanpa mizan, tanpa hisab gitu kan. Doa, jangan doa minta anaknya jadi anak soleh solehah. Jangan. Nggak ada contohnya. Doanya minta anak kita jadi pemimpin, orang-orang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya bingung siapa yang dipimpin. Semuanya mau jadi imam. Iya, semuanya pemimpin. Laki-laki adalah pemimpin di keluarganya. Ibu-ibu adalah pemimpin ketika laki-lakinya, suaminya pergi kerja, ya. Sementara kakak adalah pemimpin dari adiknya, ya kan? Sang adik juga memimpin jiwa raganya, memimpin dari sifat buruk dan sifat takwa. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang benar datang dari Allah, yang salah berasal dari diri saya pribadi. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga nggak ada kesalahan yang fatal. Semoga sefatal apapun kesalahannya masih termaafkan. Jangan sampai viral. Jangan sampai viral. Jangan sampai ketika orang dengar apa adab sebelum ilmu, ingatnya apa? Es teh manis. Na'udzubillah min dzalik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas pembahasannya. Masih ada waktu ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mungkin ada yang ditanyakan dari tadi yang disampaikan Pak Ustaz, monggo. Mungkin kurang jelas, atau kalau sudah jelas nggak apa-apa. Biasa Pak. Biasa, saya emang nggak ada yang nanya, biasa. Baik, kalau begitu kita tutup saja kajian pada malam ini. Semoga ilmu yang disampaikan tadi dapat kita
amalkan sebaik-baiknya dan bisa jadi bekal kita untuk kehidupan dunia maupun di akhirat. Kami dari DKM mengucapkan terima kasih atas support semuanya, khususnya kepada ibu jamaah Masjid Abbas dari RT 8 dan sekitarnya atas support yang diberikan kepada kami, dan juga semoga kajian ini senantiasa menjadikan manfaat lebih bagi Bapak-Bapak sekalian di tengah-tengah kita keringan daripada ilmu yang kita peroleh selama ini. Baik, mari kita tutup saja kajian pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Minumnya Ya, mau tambah ya, sama-sama. Ustaz? Panas. Ya, nggak udah cukup. Saya mau udah dulu bentar. Oh, maaf.